Mari kita bersama-sama membaca Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Oh baik, silakan kalau mau berdiri. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya berkaitan dengan perayaan Pentakosta. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya telah menyampaikan bahwa Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja, itu adalah penggenapan dari janji Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan Roh Kudus kepada para murid, yang akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sekarang saya mau mengingatkan kita kembali bahwa hari Pentakosta, ya, sebagaimana kita membaca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini adalah peristiwa historis khusus, ya. Ini adalah peristiwa sejarah khusus yang menandakan sebuah periode baru berkenaan dengan bentuk hubungan antara Allah dengan umatnya. Bapak Ibu, sejak Pentakosta maka Allah berhubungan dengan kita dengan sangat intim. Amin. Kalau pada masa perjanjian lama, Allah tidak pernah mendiami orang-orang percaya secara permanen atau umat Allah secara permanen. Tetapi sejak Pentakosta, Allah itu berdiam dalam diri setiap orang-orang percaya secara permanen. Roh Kudus itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan ini adalah penggenapan dari janji Yesus Kristus bahwa Roh Kudus akan mendiami orang-orang percaya. Dan bahwa orang-orang percaya akan dimampukan untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengemukakan satu poin penting, bahwa dengan merayakan hari Pentakosta, kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita memiliki kehadiran Roh Allah dan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita? Percaya bahwa kuasanya menyertai kita? Amin. Ini yang harus kita percayai, ini makna Pentakosta, ini makna hari pencurahan Roh Kudus, bahwa sejak saat itu Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa kuasanya itu ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana para murid pada waktu itu berkumpul, dan tiba-tiba mereka mendengar satu bunyi seperti tiupan angin yang keras, dan mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, dan mereka diberi karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan apa yang terjadi pada waktu itu juga kita alami saat kita percaya. Sekalipun mungkin kita tidak mendengar bunyi tiupan seperti angin keras, mungkin kita tidak melihat ya lidah-lidah seperti nyala api, tetapi saat kita percaya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saat kita percaya, kita dijadikan bait Allah, kita dijadikan bait Roh Kudus. Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu memiliki makna yang sangat penting. Sebab tanpa Roh Kudus, kita bukan siapa-siapa. Amin. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat diselamatkan.
Tanpa Roh Kudus, kita tidak memiliki pertolongan dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat melayani Tuhan. Mari, saya akan mengemukakan setidaknya 3 hal ya yang Tuhan berikan kepada kita dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan, dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, artinya bahwa kita ini memiliki jaminan keselamatan. Bapak Ibu percaya memiliki jaminan keselamatan? Amin. Dengan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita dan kuasanya menyertai kita, kita memiliki jaminan keselamatan. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa saat kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Kita pasti akan dibawa di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Keselamatan bagi kita bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Makanya kita orang percaya tidak mendoakan orang-orang yang sudah mati. Sebab orang-orang percaya yang mati, dia adalah orang-orang yang berbahagia sebab dia sudah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Ini kepastian keselamatan. Kita tidak perlu bimbang, tidak perlu lagu. Sebab Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita dan Roh Kudus itu menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu dijamin keselamatannya kok gak kelihatan senang ya? Senang dijamin keselamatannya? Amin. Bapak Ibu, kita ini berulang-ulang saya katakan hidup kita itu seperti digantung di seutas tali yang rapuh loh ya. Sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan dunia ini, tetapi kapan saja kita mati kita tidak cemas sebab kita tahu kita pasti masuk surga. Itu hanya kita peroleh sebab Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14, kita memiliki jaminan keselamatan. Saudara, pegang kebenaran ini. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Jadi kita telah dijamin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi meterai bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itulah keselamatan jiwa kita. Ini luar biasa. Tidak ada agama di dunia ini selain kekristenan yang memberikan jaminan keselamatan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Makanya Paulus bisa berkata seperti ini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan dia berkata, terlebih aku suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, menetap pada Tuhan itu senang atau enggak? Tinggal bersama-sama dengan Tuhan senang atau enggak? Senang? Mau segera ke sana? Oh, kalau sudah mau segera ke sana tunggu dulu. Ternyata dunia lebih menggiurkan daripada surga. Kira-kira kalau ada pilihan Tuhan berkata, ayo jemaat eklesia sore ini langsung diangkat ke surga atau masih hidup di dunia ini? Kira-kira yang mau diangkat ke surga berapa persen ya? Tunggu Tuhan, saya mau menikah bulan depan. Tunggu Tuhan, ladangku sudah mulai menguning. Aku akan panen. Tunggu udah janjian ke Australia ini. Bapak Ibu, kita kalau mau diajak jalan-jalan yang misalkan 2 minggu lagi yuk kita jalan-jalan ke mana misalkan ke Surabaya. Waduh, dinanti-nantikan. Kapan ya 2 minggu lagi, kapan nggak datang-datang. Kalau di surga kok nggak dinanti-nantikan ya. Padahal orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan mari kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki jaminan keselamatan itu. Amin. Kemudian coba kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga.
Bahwa Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk terus percaya kepada Yesus dan tidak meninggalkan Yesus. Ya, ini jaminan keselamatan juga. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Paulus berkata, orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan orang-orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau saat ini kita masih tetap percaya kepada Yesus dan kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu semua karena Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus benar-benar ada di dalam hati kita, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan Yesus. Amin. Nggak ada yang mualaf. Karena alasan apapun juga. Saya mendengar dari pembina UKMKK, salah satu fakultas di UNED, katanya banyak anak-anak Kristen perempuan yang check out dari kekristenan dan check in ke tempat lain karena Arjuna. Saya yakin kalau seperti itu berarti belum lahir baru. Kalau orang sudah lahir baru, udah dimeterai dengan Roh Kudus, nggak akan meninggalkan Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus kalau ada Roh Kudus dalam dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu, dengan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita punya jaminan keselamatan. Amin. Kemudian, Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus, ya, yang adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Ini juga jaminan keselamatan bagi kita. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjamin kita untuk kita tetap percaya kepada Yesus, dan saat kita percaya, Roh Kudus itu membaptiskan kita menjadi satu tubuh, tubuhnya Kristus. Bapak Ibu, kira-kira ada nggak orang yang tidak mengasihi tubuhnya sendiri? Halo? Tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Demikian juga dengan Kristus. Kristus pasti mengasihi kita. Karena kita adalah tubuhnya. Amin. Kristus pasti merawat kita, Kristus pasti memelihara kita, Kristus pasti memberkati kita, sebab kita tubuhnya. Kalau kita tubuhnya, kira-kira apakah dia akan membiarkan kita terhilang? Jawabannya tidak. Kata Ibu Gembala jelas tidak. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan, Bapa telah memberikan kamu kepadaku dan aku tidak akan membiarkan kamu terhilang. Ini jaminan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merayakan Pentakosta saat ini, kita merayakan kehadiran Roh Kudus dan kuasanya dalam kehidupan kita, itu menjadi jaminan atas keselamatan kita. Sebab oleh Roh Kudus kita dimeterai untuk mendapatkan semua yang dijanjikan kepada kita. Roh Kudus menolong kita untuk tetap dapat mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Roh Kudus telah menjadikan kita anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadikan kita menjadi tubuh Kristus. Dan Kristus pasti mengasihi kita.
Dan Dia tidak akan membiarkan kita terhilang. Makanya kita ini aman di dalam Yesus. Amin. Nah, berkenaan dengan janji keselamatan ini juga, Roh Kuduslah yang telah melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kuduslah yang bersama dengan roh kita mengaku di hadapan Allah bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Saya baca untuk kita sekalian. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itulah Roh Kudus, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Ini jaminan keselamatan kita. Dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan coba kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Lihat, roh itu, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasanya ada dalam kehidupan kita, kita mengalami yang namanya jaminan keselamatan. Roh Kudus telah melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, dan Roh Kuduslah yang mengaku bersama-sama dengan kita, menyaksikan di hadapan Allah bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Bapak Ibu, orang itu bisa mengaku-ngaku anak Allah, tetapi kalau bukan pengakuan Roh Kudus juga, maka pengakuannya itu bisa salah. Ya, contoh Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, kita boleh mengaku anak Allah, dan tidak hanya kita yang mengakui kita anak Allah, tetapi roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita juga bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu sah dan itu pasti benar. Amin. Loh, kok ada aminnya? Haleluya. Itu yang pertama. Dengan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita memiliki jaminan keselamatan. Hal yang berikutnya adalah dengan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita memiliki jaminan untuk dapat memiliki hidup yang baik selama kita hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, dalam dunia ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tapi hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita memberi jaminan bahwa kita akan baik-baik saja. Oh, kok Ibu Gembala aja yang amin? Kata Rasul Yohanes, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Saudara, dengan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, kita pasti akan baik-baik saja. Gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu gentar, sebab Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, saya baca untuk kita sekalian. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus menyertai kita, diam di dalam kita, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja. Saya percaya, dan saya harap kita semua percaya. Ingat di Mazmur Daud ya, Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Orang-orang yang sadar bahwa dia disertai Tuhan, itu enggak takut bahaya. Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya mengalami bahaya besar. Pasti Tuhan akan memelihara kita. Memang kita tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari penderitaan, tetapi Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Sebab Dia menyertai kita, Dia diam di dalam kita. Apakah Dia akan tinggal diam kalau kita mengalami persoalan? Tidak. Bahkan sekalipun mungkin kita lupa berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Ya, kalau orang tua melihat anak-anaknya sakit, anaknya tidak sempat mengeluh, "Pak, tolong, sudah papanya sudah pasti sibuk menolong anaknya yang sakit. Tidak perlu diminta oleh anaknya. Apalagi mama, Dia Bapa bagi kita. Dan Dia pasti ingin memastikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita di dalam kita berdoa. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 26. Ini juga memastikan kita bahwa kita akan baik-baik saja. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, tidak hanya sesama orang percaya yang mendoakan kita. Tidak hanya saya yang mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Roh Kudus terus mendoakan kita sekalian. Amin. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu percaya akan baik-baik saja? Mana senyumnya? Bapak Ibu senang toh kalau saya senyum? Saya juga senang kalau Bapak Ibu senyum. Nah begitu dong. Masa senyum aja lo tunggu diminta. Haleluya. Kita akan baik-baik saja. Coba kita baca pasal 8 ayat 27 dari Roma. Bahwa Roh Kudus itu menjadi pengantara kita. Ya, ayat 20 Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia menjadi pengantara bagi kita. Ini yang akan memastikan bahwa kita akan baik-baik saja selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dia akan memimpin hidup kita. Wah, ini luar biasa. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya dan taat, Roh Kudus itu memimpin kita. Dan Dia mau terus membimbing kita. Dan kalau Dia memimpin kita, Dia menggembalakan kita. Dan kita taat pada pimpinannya, kita pasti akan baik-baik saja. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu akan menolong supaya kita dapat hidup seperti Yesus.
Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kita disertai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan baik-baik saja. Dia menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia memimpin kita, Dia mendoakan kita, dan Dia menolong kita untuk dapat hidup seperti Yesus. Hidup yang memuliakan Yesus. Yang terakhir, bahwa dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita diberi kesanggupan untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu senang melayani Tuhan? Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan. Sebab kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itulah darah Yesus. Kita ini bukan relawan, bukan, kita ini hamba. Kalau relawan itu bisa milih pekerjaan, relawan itu bisa milih kapan waktu bekerja, relawan itu sewaktu-waktu bisa resign, bisa mundur. Tapi kalau hamba itu enggak bisa pilih pekerjaan. Hamba itu enggak bisa pilih kapan dia akan bekerja. Hamba itu enggak bisa resign, hamba itu udah dibeli milik tuannya. Dan kalau kita tidak melayani Tuhan, saudara, kita akan dapat pukulan. Kita akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Ingat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menerima kuasa sehingga kamu menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan itu harus menyaksikan kebaikan Tuhannya. Amin. Kita harus melayani Dia dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau kita enggak setia melakukan itu, jangan-jangan Dia akan mengganjar kita. Menegur kita dengan keras, tapi Dia mengasihi kita. Mari kita menjadi pemberita-pemberita Injil untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus ya. Yang belum diselamatkan, itu menjadi penting bagi kita. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia rohani supaya kita dapat melayani Tuhan. Dan mari kita terbuka terhadap karunia-karunia itu dan mari kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia itu. Sebab kalau seseorang diberi kepercayaan tetapi tidak melakukan kepercayaan itu, hati-hati kita dapat ganjaran dari Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal 12. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Ya, saya hanya akan membaca teks ini saja mengenai karunia-karunia ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari saat kita merayakan Pentakosta saat ini, cari tahu apa karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan kalau saudara mengetahui karunia itu, kerjakan, layani Tuhan. Amin. Dan seorang yang melayani Tuhan itu diberkati oleh Tuhan.
Seorang yang melayani Tuhan itu menerima kehormatan dari Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan dan akan menerima mahkota kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.